Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Selasa 19 Maret 2024 bertepatan dengan hari ke-8 Ramadan 1445 Hijriah, kita bisa berkumpul bersama di ruang serbaguna Masjid Raya Pondok Indah dalam rangka mengikuti acara Tanya Ustadz Aja, di mana acara ini diselenggarakan oleh Masjid Raya Pondok Indah. Dan tak lupa, marilah bersama-sama kita sampaikan solawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Haji Komarudin MPDI. Selamat datang Ustadz. Gimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya Ustadz ya? Lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi jamaah yang belum mengenal Ustadz Haji Komarudin MPDI, beliau adalah lulusan dari Universitas PTIQ Jakarta, lulusan tahun 2011. Dan beliau saat ini bekerja sebagai guru Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan beliau juga bertugas sebagai imam rawatib di Masjid Raya Pondok Indah ini. Pada hari ini kita akan membahas tema, yaitu tentang pentingnya sholat sunnah dan sholat tarawih selama bulan puasa Ramadan. Kiranya Ustadz bisa langsung memberikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan pada tahun ini.
ada yang duluan wafat dan lain sebagainya, atau sedang sakit. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, sehingga di yaumil hisab nanti semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang pentingnya sholat sunnah dan sholat taraweh ya. Baik. Perlu diketahui bahwa sholat sunnah itu adalah merupakan sholat selain daripada sholat fardu ya. Ada berapa jumlah sholat sunnah? Jumlahnya banyak ya kalau kita sebutkan ya. Namun kita tidak akan menyebutkannya semua. Yang paling terpenting dalam hal ini sholat sunnah yang perlu ditingkatkan ya. Ketika kita ibadah saum Ramadan, diantaranya adalah sholat sunnah rawatib. Nah ini penting, rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa sih? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Fungsinya untuk apa? Fungsi daripada sholat sunnah rawatib adalah untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Barangkali ketika kita sholat fardu itu ada beberapa yang kurang, maka disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib. Jumlahnya ada berapa sholat sunnah rawatib? Yang masyhur itu ada 12 ya, ada 12 rakaat. Di mana saja tempatnya? Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur ya. Kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, ini sholat rawatib. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah itu jumlahnya ada 12 ya, 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Oke, itu namanya sholat apa? Sholat rawatib ya, sholat yang mengiringi sholat fardu. Kata Nabi, siapa orangnya yang melaksanakan sholat rawatib ini kita lakukan, sehari-harinya kita lakukan ya, sampai kita mati, maka Allah akan membangun rumah di dalam surga. Jadi hadiahnya nanti dibangunkan rumah yang mewah di surga ya. Ini sholat rawatib. Maka penting bagi kita untuk menyempurnakan sholat kita dengan sholat sunnah rawatib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita tingkatkan, diantaranya adalah sholat duha. Nah ini sholat duha. Sholat duha itu waktunya kapan? 1,5 jam setelah sholat subuh, yaitu sholat duha. Dan dibagi menjadi 3 fase, ada fase awal, ada fase pertengahan, ada fase akhir. Fase awal itu dimulai dari tadi ya, 1,5 jam setelah sholat subuh, itu namanya, ada namanya itu, apa namanya? Sholat apa namanya? Isyraq ya, pada saat waktu syuruk ya. Sholat isyraq ini pahalanya sama dengan kita melaksanakan haji dan umroh. Masya Allah. Besar ya. Besar sekali. Sholatnya cuma 2 rakaat, tapi pahalanya besar. Tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita tidak boleh beranjak dari tempat duduk kita yang di situ. Jadi harus diam dulu di situ.
iktikaf, kemudian ya boleh sambil membaca Al-Quran atau zikir, atau misalnya mendengarkan tausiah ya setelah sholat subuh. Yang penting tidak beranjak ya Ustadz. Jangan beranjak dulu dari tempat kita sholat subuh. Ya. Sampai waktu syuruk itu tiba. Lalu kemudian kita sholat 2 rakaat. Nah itu pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, besar Masya kan? Allah, Ya. besar sekali ya pahalanya. Kemudian ada sholat duha yang fase kedua, yaitu kurang lebih jam 8 sampai jam 10. Itu namanya fase kedua sholat duha. Berapa rakaat? 4 rakaat. Di antara hikmahnya adalah untuk apa? Untuk mengganti ya kan anggota tubuh kita yang seharusnya kita itu bersedekah atau kita melakukan atau membaca zikir. Mata kita berzikir, telinga kita berzikir, ya. Mulut kita berzikir, dan seluruh anggota tubuh kita ini disuruh berzikir. Nah, maka untuk menggantinya yaitu dengan sholat duha 4 rakaat. Fasenya dari jam 8 sampai jam 10. Ya. Nah itu. Kemudian fase akhir dari jam 10 sampai menjelang sholat zuhur. Nah ini sholatnya dilakukan sampai 8 rakaat. Di antara fungsinya adalah agar kita diberikan rezeki yang melimpah ruah, ya, yang tidak putus-putus. Tentu dengan kita juga bekerja ya, bukan berarti rezekinya melimpah kita nggak bekerja, tetap harus ada usaha. Tetap ada ikhtiarnya ya Ustadz ya. 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 Itu namanya fase-fase dalam sholat duha. Perlu kita tingkatkan manakala di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian yang ketiga di antara sholat sunnah yang perlu ditingkatkan adalah sholat sunnah tahajud. Nah ya tahajud ya. Tahajud itu disebut juga dengan qiyamul lail, sama itu. Qiyamul lail dengan tahajud ya. Nah, di antara manfaatnya kita sholat tahajud adalah Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang sholat tahajud dengan makom yang terpuji, makom mahmuda. Itu ya. Kemudian Allah akan memberikan kemudahan ya dalam hal apapun. Maka ketika kita mempunyai satu urusan yang besar, urusan yang sulit, urusan yang rumit, seringlah kita melakukan sholat sunnah tahajud. Waktunya kapan? Setelah tidur. Nah, ya, setelah tidur. Kalau belum tidur itu tidak dinamakan sholat tahajud ini. Jadi harus tidur dulu, Ya, tidur dulu syaratnya. baru bisa ya. Itu sholat tahajud. Lalu kemudian yang tidak kalah menarik dan harus biasanya kita berbondong-bondong datang ke masjid ketika Ramadan, yaitu melaksanakan sholat sunnah taraweh ya. Sholat sunnah taraweh nih. Sholat sunnah taraweh itu dilaksanakannya setelah sholat isya ya, setelah sholat isya. Dan jangan lupa kalau kita mau melaksanakan sholat taraweh, diusahakan sholat sunnah ba'diyah isya ya, karena sholat sunnah ba'diyah isya ini adalah lebih keren pahalanya daripada sholat taraweh gitu ya. Ya, saya pernah dengar maka Ustadz. jangan sampai kita sholat taraweh meninggalkan sholat sunnah ba'diyah isya ya. Kemudian berapa sih bilangan sholat taraweh kan gitu ya. Kadang-kadang kan di masyarakat kita ini kan berbeda-beda. Ada yang 8, ada yang 20 kan gitu ya. Ada yang 36, ada tuh yang 36. Ada yang 36? Ya. Biasanya kalau di Indonesia itu yang 8 rakaat itu dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah biasanya ya, 8 rakaat. Ya, Muhammadiyah. Betul. Kalau yang 20 itu biasanya Ormas NU, Nahdlatul Ulama itu 20. Lalu mana yang baik antara 8, 20, 36? Semuanya
baik. Ya, tidak ada yang nggak baik, namanya orang sholat kan tidak ada yang nggak baik. Ya nggak, semuanya baik. Tentu yang sholatnya lebih banyak, pahalanya akan lebih banyak, begitu saja. Nah, di antara hikmahnya apa? Sholat taraweh, hikmahnya adalah akan dihapuskan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi, man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat pada malam Ramadan, yaitu salat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, begitu ya. Maka kemudian setelah Idul Fitri, maka kita kembali kepada fitrah dan kita menjadi orang yang suci, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, itu diantara beberapa sholat sunnah yang perlu ditingkatkan. Lalu masih banyak sebenarnya sholat-sholat sunnah yang lain, seperti misalnya sholat taubat, ya, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih. Nah, itu kalau kita punya banyak waktu dan diusahakan ada waktu, maka kita lakukan sholat-sholat sunnah, ditingkatkan selama kita di dalam bulan Ramadan, karena itu pahalanya sangat luar biasa yang tentu tidak sama dilakukan ketika di luar Ramadan. Itu ya. Baik, mungkin itu pemaparan sementara tentang sholat-sholat sunnah yang perlu ditingkatkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Baik, terima kasih. Silakan, barangkali ada yang tanya jawab. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Dan sekarang saya sudah mendapatkan pertanyaan dari jamaah, yaitu tadi Ustadz menjelaskan apabila kita melaksanakan sholat taraweh, insya Allah itu dosa-dosa kita yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Nah, itu bisa tolong dijelaskan Ustadz, sholat taraweh itu yang afdol itu dikerjakan yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat, dan apakah Rasulullah dulu melaksanakan yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat? Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Sholat yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat di bulan Ramadan, ya. Rasulullah itu melaksanakan sholat taraweh di masjid itu hanya 8 rakaat. Hanya 8 rakaat. Ya, 8 rakaat. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Kemungkinan besar di rumahnya Rasulullah melanjutkan sholatnya. Jadi menambah sholatnya. Menambah sholat sunnah ya, yang lainnya. Menambah sholat sunnah yang lainnya. Sehingga sebenarnya kalau yang namanya sholat sunnah, ya, itu tak terbatas sebenarnya. Tak terbatas. Ya, tak terbatas. Boleh aja berapa rakaat aja silakan. Baik. Gitu ya. Baik. Mau 8 rakaat, 20 rakaat. Nah, dimulainya sholat sunnah itu 20 rakaat itu pada zamannya siapa? Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Itu mulai dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Di masjid secara berjamaah. Seperti itu ya. Jadi silakan saja ketika kita mau melaksanakan sholat sunnah taraweh itu boleh dilakukan dengan 8 rakaat, 20 rakaat atau lebih dari 20 rakaat. Tapi Ustadz, ketika Rasulullah dulu masih ada, itu beliau melaksanakan sholat tarawih itu apakah sudah dikerjakan secara berjamaah atau beliau mengerjakan sendiri? Sendiri, sholatnya sendiri. Oh, sendiri ya. Jadi ketika zaman Khalifah Abu Bakar, ya, baru mulai diadakan sholat tarawih secara berjamaah. Ya, Abu Bakar atau Umar kalau nggak salah. Umar bin Khattab ya, Khalifah Umar bin Khattab. Baik. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari jamaah juga Ustadz, yaitu tolong dijelaskan secara rinci tentang keutamaan sholat tahajud dan fadilah-fadilahnya, karena memang kalau kita mau melaksanakan sholat tahajud itu kan godaannya besar sekali ya Ustadz ya, apalagi di saat kita sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, tapi kita harus bangun
Jadi benar-benar butuh perjuangan. Itu bagaimana Ustadz, juga tolong dijelaskan kiat-kiatnya bagaimana agar kita bisa terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, terima kasih. Baik, bagaimana kiatnya agar kita bisa sholat tahajud? Tentu yang pertama adalah kita harus punya tekad, niat dari sebelum kita tidur, ya kan? Sebelum kita tidur nih kita udah niat dalam hatinya. Pasang alarm tentu kan gitu. Iya betul. Pasang alarm, niatnya yang kuat, niatnya yang tekad, pasti Allah akan bangunkan malam itu. Tapi kalau sudah dibangunkan, kita sudah terjaga malam bangun, maka kita harus melaksanakannya. Kalau misalnya tidur lagi, maka nanti nggak dibangunin lagi. Ya, jadi kiat-kiatnya tentu diawali dengan niat yang kuat sebelum kita tidur, dan secara zahirnya kita diusahakan untuk memasang alarm gitu ya, alarm handphone kita ya, karena sangat besar manfaatnya daripada sholat tahajud yang tadi saya sudah jelaskan ya. Akan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan makom yang terpuji, kemudian dimudahkan segala hajatnya, ya kan? Dan insya Allah setiap langkahnya itu Allah akan mudahkan, ya. Itu saya kira. Baik Ustadz, terima kasih. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz, tentang keutamaan sholat witir. Rasulullah semasa hidupnya itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir. Itu benar ya Ustadz ya? Iya. Iya. Jadi jamaah minta tolong dijelaskan juga kenapa sampai Rasulullah itu sepanjang hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya. Jadikan sholat witir itu sepertinya sangat-sangat penting ya Ustadz. Bisa Ya. tolong dijelaskan. Baik. Sholat witir itu artinya sholat yang ganjil ya. Bisa dilakukan dengan minimal 1 rakaat. Boleh 1 rakaat, misalnya kita, kapan waktunya sholat witir itu? Sholat witir itu dilakukan ketika menutup sholat malam hari, ya. Seperti kayak kita sholat raweh, kan ditutup dengan sholat witir. Sholat witir, ya tentu dengan ganjil. Nah, Nabi itu selalu melakukan sholat witir setiap kali mengakhiri sholat malamnya. Itu selalu ditutup dengan sholat witir. Ya tentu banyak diantara faidah atau manfaat daripada sholat witir itu tadi. Sama juga. Jadi Allah akan meninggikan derajatnya bagi orang-orang yang melaksanakan sholat witir. Oh, baik Ustadz. Dan sholat witir itu Ustadz bolehkah dikerjakan sebelum kita tidur? Karena banyak nih ibu-ibu juga yang nanya, aduh saya khawatir kalau belum melaksanakan sholat witir nanti saya nggak kebangun malam harinya. Bisakah dikerjakan sebelum tidur gitu, kita melaksanakan sholat witir? Kalau sholat witir boleh dikerjakan sebelum tidur. Habis sholat isya, ya. Kemudian ba'diyah, terus sholat witir misalnya, bukan di bulan puasa ya. Ya boleh. Boleh ya. Berarti boleh. Bedanya dengan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud kita harus tidur dulu ya Ustadz ya. Sedangkan kalau sholat witir boleh tidak harus tidur terlebih dahulu. Betul. Baik. Alhamdulillah sepertinya pertanyaan dari jamaah sudah banyak yang dijawab oleh Ustadz. Mungkin masih ada di sini jamaah yang hadir, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya, kami persilahkan. Kepada jamaah, bapak-bapak atau ibu-ibu, kami persilahkan yang mau bertanya. Pertanyaannya tentang seputar tema kita bahas hari ini, yaitu tentang pentingnya sholat sunnah dan sholat tarawih di bulan Ramadan. Bagaimana jamaah, ibu-ibu? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, Bapak? Silakan. Kasih mic-nya, Bu. Silakan Bapak bisa maju ke depan, Pak. Silakan, Pak. Ya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kathiron sebelumnya Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Perkenalkan saya Ari, saya mahasiswa dan ingin bertanya Ustadz mengenai sholat sunnah. Tadi sudah dijelaskan mengenai masyhurnya sholat rawatib, di mana beberapa ada yang qobliyah dan juga beberapa ada yang ba'diyah. Nah, semisal Ustadz ada sholat yang qobliyah dan ini bertepatan dengan iqomah. Nah, jadi saat jamaah ada makmum yang atau ada jamaah masjid yang sedang melaksanakan sholat rawatib, tetapi saat sholat rawatib tersebut sedang berlangsung, iqomah sudah diucapkan. Apakah lebih baik untuk jamaah ini membatalkan rawatib kemudian langsung sholat jamaah bersama imam atau menyelesaikan terlebih dahulu baru bergabung? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, tadi sholat witir Rasulullah melaksanakan setelah menyelesaikan sholat sunnah malam Ustadz. Sekiranya jika ada yang ingin melaksanakan sholat lail ketika sudah sholat witir sebelum tidur. Nah, seperti di Indonesia ini sholat tarawih digabung sholat witir. Apakah ketika setelah tidur seseorang dapat melaksanakan sholat sunnah, semisal sholat sunnah mutlak atau sholat tahajud dan lain-lainnya seperti itu Ustadz. Syukron kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus ya pertanyaannya. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, lalu sedang mungkin rokaat yang kedua barangkali ya, kemudian iqomah. Nah, bagaimana sholat sunnahnya? Apakah dilanjutkan atau dibatalkan? Ya, maka jawabannya dilanjutkan dengan gerakannya agak cepat. Ya, yang penting tetap ada tumak ninahnya, gitu ya. Jadi dilanjutkan sampai salam. Karena saya pikir ketika misalnya dilanjutkan pun tidak akan ketinggalan sholat fardunya, sholat berjamaahnya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua, apa tadi? Pertanyaan yang kedua, ketika kita sudah melaksanakan sholat witir ya, ketika misalnya habis sholat tarawih kemudian kita tutup sholat witir, apakah malam hari setelah tidur itu boleh kita melaksanakan sholat sunnah yang lain gitu ya, seperti hajat, taubat dan lain sebagainya? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, tapi karena witir tadi sudah dilakukan, maka tidak usah ditutup dengan witir lagi. Kenapa? Karena kalau ditutup witir lagi, maka yang tadinya ganjil menjadi genap. Menjadi genap. Jadi bukan witir lagi ya Ustadz jatuhnya. Oh iya. Nah, makanya kalau sudah sholat witir, ya sudah tidak usah witir lagi. Tapi boleh melaksanakan sholat sunnah setelah kita melaksanakan witir. Gitu jawabannya ya. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah puas ya dengan jawaban Ustadz. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada jamaah dari ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Mau nanya ya? Dari ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Mumpung Ustadz sedang ada di sini, jadi bisa tanya tentang seputar sholat sunnah. Cukup ya? Baik. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Dan sepertinya waktu sudah mendekati berbuka puasa. Semoga tausiah yang Ustadz sampaikan kepada kita semua bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri acara Tanya Ustadz aja ini, saya mohon Ustadz untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustadz. Baik, mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وجميع ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا منفعة وخدمة في دينك ودنياك ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام والإحسان وحسن الخاتمة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya robbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3.